Bayangkan sebuah gurun pasir yang luas, di mana debu-debu sejarah menyimpan rahasia tentang seorang pria yang namanya akan mengguncang dua imperium besar. Dia adalah Khalid bin Walid, putra dari Al-Walid bin Al-Mughirah, seorang bangsawan tinggi Quraisy. Sejak kecil, Khalid tidak dididik untuk menjadi pengikut, melainkan menjadi pemimpin dan petarung yang tak kenal ampun. Di bawah terik matahari Mekah, dia mengasah kemampuannya berkuda dan memainkan pedang dengan presisi yang menakutkan. Bagi Khalid muda, hidup adalah tentang kehormatan suku dan kemenangan di medan perang. Namun, takdir memiliki rencana yang jauh lebih besar untuknya daripada sekadar menjadi kebanggaan kaum pagan. Khalid bin Walid adalah potret kesempurnaan militer Arab pada zamannya. Dia memiliki tatapan mata yang tajam, rahang yang kuat, dan tubuh atletis yang selalu siap untuk bertempur. Dia mengenakan baju zirah kulit berkualitas tinggi dan sorban hitam yang melambangkan statusnya. Di tengah pasar Mekah, orang-orang membicarakannya sebagai jenderal masa depan yang akan melindungi tradisi nenek moyang mereka. Khalid tidak hanya menggunakan kekuatan fisik, tetapi dia juga seorang pemikir strategis yang mampu membaca gerak-gerik lawan sebelum serangan dimulai. Baginya, setiap debu yang berterbangan adalah variabel yang harus diperhitungkan dalam sebuah kemenangan. Namun di tengah kejayaannya, sebuah ancaman baru muncul dari dalam kotanya sendiri, ajaran Muhammad. Khalid melihat Islam bukan sebagai petunjuk, melainkan sebagai tantangan terhadap tatanan sosial yang telah dia bela seumur hidup. Dia melihat bagaimana para pengikut Muhammad bertambah banyak, merusak otoritas kaum Quraisy yang sudah mapan. Kebenciannya terhadap gerakan baru ini tumbuh seiring dengan ambisinya untuk membuktikan bahwa pedang Quraisy lebih tajam daripada keyakinan baru tersebut. Dia bersumpah akan menjadi orang yang memadamkan cahaya Islam sebelum menyebar lebih jauh ke Jazirah Arab. Ketegangan ini akhirnya memuncak dalam serangkaian konflik berdarah. Khalid mengamati kekalahan kaumnya di Perang Badar dengan rasa malu yang mendalam, dan dia bersumpah tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Dia mulai mempelajari pola peperangan kaum muslimin, mencatat setiap detail tentang disiplin dan keberanian mereka. Baginya, kekalahan adalah guru terbaik, dan dia sedang mempersiapkan ujian akhir bagi kaum muslimin di lereng Bukit Uhud. Inilah momen di mana kecerdasan militernya akan diuji secara nyata melawan kekuatan iman yang sedang tumbuh. Matahari di Bukit Uhud membakar kulit saat dua pasukan besar bertemu di padang gersang itu. Khalid bin Walid memimpin sayap kanan pasukan berkuda Quraisy, menunggu momen yang tepat untuk menerjang. Dia melihat pasukan Muslim awalnya mendominasi, memukul mundur infanteri Quraisy dengan semangat membara. Namun Khalid tetap tenang, matanya tak lepas dari para pemanah Muslim yang ditempatkan di atas Bukit Rumat. Dia tahu bahwa sebuah kemenangan besar seringkali bergantung pada satu kesalahan kecil dari musuh, dan dia sangat sabar menunggu kesalahan itu terjadi. Kesempatan itu akhirnya datang ketika para pemanah Muslim yang tergiur oleh harta rampasan perang meninggalkan posisinya di atas bukit. Khalid tidak membuang waktu sedetik pun. Dengan teriakan perang yang menggelegar, dia memutar pasukannya melalui celah bukit dan menyerang pasukan Muslim dari belakang. Strategi cerdik ini membalikan keadaan dalam sekejap, menciptakan kekacauan luar biasa di barisan Muslim. Khalid membuktikan dirinya sebagai jenius militer. Dialah orang yang berhasil menembus pertahanan tak terkalahkan dari kaum beriman. Kemenangan ini mengangkat namanya ke puncak kejayaan di mata kaum Quraisy. Setelah debu pertempuran Uhud mereda, Khalid berdiri di antara puing-puing perang dengan perasaan yang aneh. Meskipun dia menang secara taktis, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dia melihat keteguhan para sahabat Nabi, bahkan saat mereka terluka parah dan terpojok. Strategi adalah segalanya, pikirnya dengan bangga. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, dia mulai bertanya-tanya, mengapa mereka selalu bangkit kembali meski telah dihantam begitu keras? Kemenangan militer ini ternyata tidak memberikan ketenangan batin yang dia harapkan, melainkan justru memicu pertanyaan besar tentang apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh kaum muslimin. Bulan-bulan berlalu, dan Khalid menghabiskan banyak malam dengan merenung di bawah langit gurun yang luas. Dia melihat Islam tidak hanya bertahan, tetapi justru semakin kuat dan terorganisir. Kabar tentang sifat Nabi Muhammad yang mulia dan keadilan ajarannya mulai menyusup ke telinganya.
Apakah benar aku sedang melawan kebenaran? Tanya Khalid pada bayangannya sendiri. Kegelisahan ini mulai mengikis egonya sebagai seorang pahlawan Quraisy. Dia merasa ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh kemenangan perang atau harta kekayaan. Sebuah panggilan yang belum dia pahami sepenuhnya. Titik balik muncul saat perjanjian Hudaibiyah disepakati antara kaum muslimin dan Quraisy. Khalid melihat disiplin luar biasa dari ribuan muslim yang datang untuk umroh tanpa membawa senjata. Dia melihat persaudaraan yang melampaui batas suku dan kasta, sesuatu yang belum pernah dia saksikan dalam masyarakat Quraisy yang terkotak-kotak. Rasa kagum mulai tumbuh menggantikan kebenciannya. Dia menyadari bahwa kekuatan Muhammad bukan terletak pada jumlah pasukannya, melainkan pada keyakinan yang menghujam jauh ke dalam jiwa pengikutnya. Khalid mulai merasa bahwa dia berada di sisi sejarah yang salah. Suatu hari, Khalid menerima sepucuk surat dari saudaranya, Al-Walid bin Al-Walid, yang telah lebih dulu masuk Islam. Surat itu berisi pesan yang sangat menyentuh. Sungguh, aku heran mengapa orang yang memiliki akal sepertimu belum juga mengenal Islam. Rasulullah pun menanyakan keberadaanmu. Kalimat itu mengguncang dunia Khalid. Seorang nabi menanyakan tentang dirinya. Khalid merasa dihargai bukan karena pedangnya, tapi karena potensinya sebagai manusia. Hatinya yang sekeras batu mulai mencair, dan keraguan yang selama ini menghantui akhirnya menemukan jawabannya dalam sebuah keputusan besar. Tanpa memberitahu siapapun, Khalid mempersiapkan kudanya dan meninggalkan kemewahan Mekah di belakangnya. Dia memutuskan untuk menempuh perjalanan jauh menuju Madinah, kota yang selama ini dia anggap sebagai markas musuh. Perjalanan itu bukan hanya perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual dari kegelapan menuju cahaya. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Amr bin As dan Utsman bin Talhah yang ternyata memiliki tujuan yang sama. Ketiga tokoh penting Quraisy ini kini berjalan bersama, bukan untuk menyerang, melainkan untuk bersujud kepada Tuhan yang satu. Saat mereka mendekati Madinah, perasaan berdebar menyelimuti dada Khalid. Dia yang biasanya tidak takut pada apapun, kini merasa gentar membayangkan pertemuan dengan pria yang pernah dia perangi. Namun, kabar kedatangan Khalid telah mendahuluinya. Penduduk Madinah menyambut dengan rasa tidak percaya namun bahagia, karena salah satu musuh terberat mereka kini datang sebagai kawan. Khalid berjalan melewati gerbang kota dengan kepala tertunduk, meninggalkan kesombongan lalunya di gurun pasir yang dia lalui. Sesampainya di Masjid Nabawi, Khalid melihat wajah Rasulullah yang berseri-seri. Muhammad SAW menyambutnya dengan kelembutan yang luar biasa, seolah-olah tidak pernah ada darah yang tumpah di antara mereka. Khalid berkata dengan suara gemetar, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusan Allah." Rasulullah tersenyum dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah padamu. Sungguh, aku melihatmu memiliki kecerdasan yang kuharap akan membawamu pada kebaikan." Detik itu juga, Khalid bin Walid secara resmi menjadi bagian dari umat Islam. Masa lalu Khalid dihapus sepenuhnya hari itu. Dia meminta Rasulullah untuk memohonkan ampunan baginya atas segala dosa yang telah dia perbuat selama memusuhi Islam. Rasulullah menjawab bahwa Islam menghapus semua dosa sebelumnya. Kini, energi dan kecerdasan strategis Khalid dialihkan sepenuhnya untuk membela iman barunya. Dia tidak lagi bertempur demi suku atau ego pribadi, melainkan demi meninggikan kalimat Allah. Hari itu bukan hanya seorang mualaf yang lahir, melainkan lahirnya seorang legenda yang akan segera dikenal dunia sebagai Saifullah atau Pedang Allah. Ujian pertama bagi Khalid sebagai pejuang Muslim datang di Perang Mu'tah. Ini adalah pertempuran yang mustahil, di mana 3.000 pasukan Muslim harus menghadapi 200.000 tentara Romawi Timur, Bizantium. 3 panglima yang ditunjuk Nabi satu persatu gugur sebagai syuhada. Suasana menjadi kritis, keputusasaan mulai menghinggapi pasukan. Dalam keadaan darurat tersebut, para sahabat sepakat menyerahkan panji komando kepada Khalid bin Walid. Khalid menerima tanggung jawab itu bukan dengan ambisi, melainkan dengan penuh ketundukan pada takdir. Di tengah kecamuk perang yang tidak seimbang itu, Khalid menunjukkan keajaiban taktisnya. Dia bertempur dengan kegigihan yang luar biasa hingga 9 pedang patah di tangannya. Namun, dia sadar bahwa serangan frontal hanya akan membawa kehancuran total. Khalid kemudian menyusun rencana cerdik di malam hari.
Dia mengubah posisi pasukan, menukar sayap kiri ke kanan dan depan ke belakang, serta memerintahkan sekelompok kecil tentara untuk menciptakan debu tebal di belakang garis pertahanan. Tujuannya adalah satu, menciptakan ilusi bahwa bantuan besar dari Madinah telah tiba. Saat fajar menyingsing, pasukan Romawi terkejut melihat formasi baru yang mereka kira sebagai pasukan bantuan yang segar. Mental mereka goyah, dan Khalid memanfaatkan momen ketakutan itu untuk melakukan serangan mendadak sebelum akhirnya melakukan penarikan pasukan secara teratur. Berkat kecerdasannya, pasukan Muslim yang kecil berhasil selamat dari kepungan maut dan kembali ke Madinah. Saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjuluki Khalid sebagai Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Gelar ini bukan sekedar pujian, melainkan pengakuan atas perannya sebagai pelindung umat. Karir militer Khalid terus menanjak di bawah panji Islam. Dia memimpin pembebasan kota Mekah, tempat kelahirannya, bukan dengan dendam, melainkan dengan kemuliaan. Khalid kemudian ditugaskan untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh dua kekaisaran raksasa, Persia dan Romawi. Dalam setiap pertempuran, Khalid selalu berada di garis depan, memberikan motivasi kepada prajuritnya. Dia terkenal dengan kalimatnya yang legendaris kepada musuh. Aku datang kepada kalian dengan pasukan yang mencintai kematian, sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Puncak kejayaan militernya terjadi di Perang Yarmuk, di mana sekali lagi dia menghadapi pasukan Romawi dalam jumlah yang jauh lebih besar. Strategi kavaleri Khalid sangat lincah, menghantam titik-titik lemah musuh dengan kecepatan kilat. Dia membagi pasukannya menjadi unit-unit kecil yang sangat mobil, membuat koordinasi pasukan Romawi yang kaku menjadi berantakan. Kemenangan di Yarmuk ini secara efektif mengakhiri kekuasaan Romawi di wilayah Syam. Khalid telah membuktikan bahwa tidak ada benteng yang terlalu kuat bagi pedang yang diayunkan dengan keikhlasan. Namun, di tengah semua kejayaan itu, datanglah sebuah ujian karakter yang lebih besar daripada perang apapun. Khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk memberhentikan Khalid dari jabatannya sebagai panglima tertinggi dan menjadikannya prajurit biasa. Umar khawatir orang-orang mulai mendewakan Khalid dan lupa bahwa kemenangan berasal dari Allah, bukan dari sang jenderal. Banyak orang mengira Khalid akan marah atau memberontak. Namun, reaksi sang pedang Allah justru mengejutkan semua orang. Dengan kerendahan hati yang luar biasa, Khalid meletakkan jabatannya tanpa protes sedikitpun. Dia berkata, "Aku berperang bukan karena Umar, tapi aku berperang karena Tuhannya Umar." Dia membuktikan bahwa dia adalah seorang mujahid sejati yang tidak mencari pangkat atau popularitas. Khalid terus bertempur di garis depan sebagai prajurit biasa, mematuhi perintah panglima baru yang sebelumnya adalah bawahannya. Inilah puncak dari hidayah yang dia terima. Dia telah menaklukkan musuh terbesarnya, yaitu egonya sendiri. Tahun-tahun berlalu, dan sang singa gurun ini akhirnya terbaring lemah di tempat tidurnya di kota Homs. Tubuhnya yang perkasa kini dipenuhi bekas luka. Tidak ada satu jengkal pun di kulitnya yang tidak memiliki bekas tebasan pedang, tusukan tombak, atau hantaman panah. Khalid menangis, bukan karena takut akan kematian, melainkan karena dia sedih tidak gugur di medan perang sebagai syuhada. Dia merasa malu bahwa seorang jenderal yang tak terkalahkan harus menghembuskan napas terakhirnya di atas tempat tidur, seperti seekor unta tua. Seorang sahabat yang menjenguknya mencoba menenangkan hatinya dengan berkata, "Wahai Khalid, engkau tidak mungkin gugur di medan perang. Karena Rasulullah telah menjulukimu sebagai pedang Allah, dan pedang Allah tidak mungkin patah di tangan orang kafir." Mendengar itu, Khalid merasa tenang. Dia menyadari bahwa kematiannya di tempat tidur adalah bagian dari rencana Allah untuk menjaga kemuliaan gelar yang diberikan oleh sang Nabi. Dia telah menyelesaikan tugasnya di dunia dengan sempurna, meninggalkan warisan taktis yang akan dipelajari selama berabad-abad. Warisan Khalid bin Walid bukan hanya tentang kemenangan wilayah, tetapi tentang transformasi jiwa. Dia mengajarkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk berbalik menuju kebenaran. Dari seorang musuh yang paling ditakuti,
menjadi pelindung yang paling setia. Kisahnya adalah pengingat bahwa kekuatan tanpa keimanan adalah kehancuran. Namun kekuatan yang dibimbing oleh cahaya wahyu adalah berkah bagi alam semesta. Khalid bin Walid berpulang dengan meninggalkan sangat sedikit harta duniawi, namun dia meninggalkan kekayaan inspirasi yang abadi bagi umat manusia. Terima kasih telah mengikuti perjalanan epik Sang Pedang Allah yang tak terkalahkan. Semoga keteguhan hati dan kerendahan hati Khalid bin Walid menginspirasi kita semua dalam menghadapi tantangan hidup. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, berikan like jika video ini bermanfaat, dan tuliskan di kolom komentar tokoh sejarah Islam mana lagi yang ingin kalian dengar kisahnya. Bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mengenal pahlawan-pahlawan hebat kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.